Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian tahu gak sih, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, dari ujung barat sampai ujung timur. Setiap daerah punya flora dan faunanya yang menakjubkan. Nah, kali ini kita akan menjelajahi 3 provinsi di bagian timur Indonesia yang penuh dengan pesona alamnya, yaitu Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Penasaran ada apa aja? Yuk langsung kita bahas bareng-bareng. Siapa sih yang gak kenal Pulau Bali? Pulau Dewata ini bukan cuma indah dan budaya, tapi juga kaya akan flora dan faunanya yang unik. Di Pulau Bali ada 2 flora khas yang terkenal, yaitu pohon trunyan dan pohon majegau. Pohon trunyan tumbuh di sekitar desa Trunyan, di tepi Danau Batur, Bali. Pohon ini unik banget karena konon bisa menghilangkan bau jenazah, sehingga di desa ini orang meninggal tidak dikubur, melainkan diletakkan di bawah pohon ini. Di Bali juga punya pohon majegau atau sebaga yang jadi flora identitas Provinsi Bali. Pohon ini bisa tumbuh tinggi hingga 40 meter loh, dengan batang lurus dan daun hijau mengkilap. Kayunya keras, awet, dan beraroma harum. Fun fact, di Bali, kayu majegau sering digunakan untuk bahan bangunan pura dan ukiran tradisional karena dianggap kayu suci dan melambangkan Dewa Sadasiwa. Persebaran flora ini di wilayah pegunungan dan sekitar danau di Bali bagian tengah. Sekarang kita bahas fauna khas Bali. Ada jalak Bali, kera ekor panjang, dan penyu hijau. Jalak Bali adalah burung putih cantik dengan mata biru terang. Ciri khasnya adalah bulunya yang putih bersih dan jambul di kepalanya. Jalak Bali termasuk hewan endemik Bali, artinya hanya hidup di sana. Sayangnya hewan ini terancam punah karena perburuan liar. Fun fact, jalak Bali adalah maskot resmi di Provinsi Bali. Lalu ada kera ekor panjang yang sering kita lihat di Uluwatu atau Sanggeh. Hewan ini gak cuma cerdas dan sosial, tapi juga dianggap sakral oleh masyarakat Bali karena dipercaya sebagai penjaga pura. Tubuhnya ramping, berekor panjang, dan sering bergerombol di pepohonan. Terakhir, penyu hijau yang sering naik ke pantai Bali Selatan untuk bertelur. Tubuhnya besar dengan tempurung berwarna hijau kecoklatan, dan hewan ini berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem laut. Persebaran fauna Bali terdapat di kawasan hutan lindung, pesisir pantai, dan taman nasional seperti Taman Nasional Bali Barat yang menjadi habitat alami jalak Bali. Dari Pulau Dewata, kita nyebrang dikit ke timur. Yap, kita sampai di Nusa Tenggara Barat. Untuk floranya, ada pohon kesambi tumbuh di daerah kering seperti Pulau Sumbawa. Pohon ini bisa mencapai tinggi 20 meter, daunnya rimbun, dan buahnya kecil berwarna kemerahan. Sedangkan pohon jati dikenal dengan kayu yang kuat dan tahan lama. Daunnya lebar, batangnya besar, lurus menjulang. Banyak tumbuh di Lombok dan Sumbawa bagian utara. Fun fact, kayu jati dari NTB termasuk kualitas terbaik di Indonesia Timur. Sering digunakan untuk pembuatan kapal dan furnitur mewah. Persebaran tumbuhan di NTB banyak ditemukan di wilayah savana dan dataran rendah yang panas dan kering. Fauna khas Nusa Tenggara Barat antara lain kuda Sumbawa, rusa timur, dan biawak. Kuda Sumbawa terkenal ukurannya memang tidak terlalu besar, tetapi terkenal kuat, gesit, dan punya daya tahan tinggi, terutama di medan berbukit dan iklim panas Nusa Tenggara Barat. Karena ketahanan dan kecepatannya sering digunakan untuk pacuan kuda. Fun fact, kuda Sumbawa sering digunakan dalam tradisi pacuan kuda rakyat yang disebut main jaran. Pacuan kuda Sumbawa sering diiringi musik tradisional dan anak-anak sebagai joki. Rusa timur hidup di padang rumput dan hutan kering. Ciri khasnya adalah tanduk bercabang 3 dan tubuh berwarna coklat kemerahan. Biawak adalah reptil besar dengan tubuh panjang bersisik kasar, lidah menjulur seperti ular, dan pandai berenang serta sering ditemukan di daerah perairan dangkal. Persebaran fauna Nusa Tenggara Barat meliputi Pulau Lombok dan Sumbawa, terutama di daerah savana, hutan kering, dan pesisir pantai. Flora NTT. Ada 2 flora khas NTT, yaitu pohon cendana dan pohon lontar. Pohon cendana dikenal karena aromanya yang wangi dan bernilai ekonomi tinggi. Matanya berwarna coklat muda, daunnya kecil, lonjong, dan kayunya digunakan untuk membuat parfum, dupa, bahkan obat tradisional. Fun fact, pohon cendana ternyata adalah tumbuhan semi parasit. Jadi dia butuh pohon lain untuk hidup dan menyerap nutrisi.
Aroma kayunya bisa bertahan selama berabad-abad. Lalu ada pohon lontar, tanaman yang sangat penting bagi masyarakat NTT. Batangnya tinggi menjulang, daunnya lebar seperti kipas, dan sering dijuluki sebagai pohon seribu manfaat, karena hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Daunnya untuk atap rumah, batangnya untuk kayu bakar, dan air niranya bisa dijadikan gula atau minuman. Pohon cendana ternyata banyak tersebar di Pulau Timor, Sumba, dan Flores bagian barat, sedangkan pohon lontar tumbuh luas di Pulau Rote, Sabu, dan Timor. Nah, sekarang kita bahas faunanya. Yang pertama ada Komodo. Adalah kadal terbesar di dunia yang hanya hidup di Pulau Komodo, Rinca, dan Flores. Panjang tubuhnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya hampir 90 kg. Komodo juga bisa mencium bau bangkai dari kejauhan 5 km. Lalu ada elang Flores, burung pemangsa langka yang hanya hidup di Pulau Flores. Warnanya putih di dada dan gelap di sayapnya, menjadikannya sangat gagah di langit NTT. Masyarakat Manggarai percaya elang Flores adalah roh leluhur manusia yang harus dihormati dan tidak boleh disakiti. Terakhir ada kura-kura leher ular rote, hewan endemik Pulau Rote yang punya leher panjang seperti ular. Lehernya membantu dia menangkap mangsa di air tanpa harus mengangkat kepala ke permukaan. Fun fact, kura-kura ini menyergap mangsa diam-diam dengan melesatkan leher panjangnya seperti cambuk, cepat dan tepat. Persebaran fauna Nusa Tenggara Timur terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, dan Rote yang menjadi habitat alami bagi berbagai spesies endemik. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang luar biasa. Mulai dari Bali, Nusa Tenggara Barat hingga Nusa Tenggara Timur, semuanya menyimpan keindahan dan keunikan tersendiri. Dan tentu masih banyak daerah lain di Indonesia yang juga kaya akan keanekaragaman hayati yang harus kita lestarikan bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.